kayak UNER, ITS gitu memang masih ada seperti itu. Tapi kalau mungkin itu buat fresh graduate, tapi kalau yang sudah berpengalaman itu kita nggak terlalu melihat yang IPK gitu, nggak terlalu melihat gitu. Apalagi kalau untuk posisi-posisi yang lebih pakai skill itu nggak terlalu ya. Berarti itu sih, berarti nggak terus atau selalu menggunakan IPK gitu? Enggak, karena kembali lagi sih basicnya orang-orang yang pakai ini nggak semua ya, tapi rata-rata tuh kebanyakan orang-orang yang IPK-nya tinggi itu kan dia fokus untuk kuliah aja gitu ya, mengerjakan tugas, tapi dia nggak melihat misal kalau di kampus itu kan ada unit kegiatan mahasiswa gitu kan, kayak bersosialisasi, kayak itu kan kita kayak belajar kepemimpinan, belajar mengambil keputusan apa itu kan dari situ. Nah IPK itu yang nggak masuk di situ gitu, jadi itu bukan IPK, itu bukan kecuali kalau kayak misalnya untuk posisi-posisi yang kayak admin, dia cuma dia nggak butuh improvement, kayak nggak butuh berkreasi, berinovasi apa itu mungkin. Tapi kalau yang kebanyakan yang lakukan itu nggak terlalu melihat IPK, biasanya melihatnya itu ini belakang riwayat pekerjaannya dia sebenarnya. Kalau dia fresh graduate biasanya yang aku cek itu dia selain kuliah itu juga aktif biasanya sih gitu, tapi nggak tahu kalau yang BUMN yang mungkin BUMN masih nggak bisa gitu ya. Lanjut ke topik yang kedua tentang sikap kerja, inovasi dan kolaborasi. Pertanyaan pertama, kami menemukan bahwa banyak karyawan puas dengan hubungan kerja dan kolaborasi, tetapi ada juga yang kurang puas dengan hubungan fisik kantor. Nah, menurut kakak, apakah kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kreativitas dan inovasi karyawan? Itu pertanyaannya harusnya lingkungan kerjanya itu lingkungan kerja yang seperti fisik itu kayak kondisi kantor atau lingkungan kita dengan teman. Iya, kayaknya untuk seperti fasilitas berarti fisik iya benar-benar yang bisa kita gunakan gitu. Ini nggak sih berkomentar lingkungan kerja di terus juga iya itu fasilitas yang memadai mereka untuk terus berkolaborasi dan berinovasi itu seperti itu. Kalau fisik rasanya itu lebih ke menunjang ini ya, cara dia menyelesaikan pekerjaan. Karena kan dengan banyak fasilitas yang memadai, misalnya wifi. Jadi nggak semua kantor itu bisa kamu dapat wifi gratis. Jadi ada yang wifi-nya itu cuma untuk PC, laptop, itu doang kan. HP itu kadang nggak jatuh ya. Iya. Padahal kita paling banyak kan kerjanya itu lewat WA kan, ada balesin. Kalau itu kan nggak semua perusahaan berikan wifi itu tadi. Jadi memang itu salah satu faktor untuk menunjang kinerjanya sih. Tapi kalau ini diuntungkan ke sikap kerja ya itu tadi kayak misalnya kemudian menyelesaikan pekerjaan, karena kan ya dengan banyaknya fasilitas bisa ada laptop misalnya, kalau di rumah ya kita dikasih fasilitas laptop itu bisa dibawa pulang kan ya lebih gampang ya untuk akses tidak ambil data apa dibanding dengan karyawan yang nggak dikasih fasilitas lagi. Dia kan susah kalau cuma pakai HP kalau terbatas gitu loh. Apakah kayak lingkungan kerja itu membentuk sikap kerja karyawan sikap kerja karyawan yang bisa kalau misalnya lingkungannya yang positif misalnya terus mendukung itu apakah akan sikap kerjanya jadi lebih baik ataukah sebaliknya? Kalau juga mempengaruhi
jadi kalau cepat keluar gitu cari tempat lain aja. Iya betul. Berarti lingkungan kerja ini nggak cuma fasilitasnya aja, bisa dari orang, bisa dari temennya. dan bisa mempengaruhi dari kreativitas dan inovasinya ya. Iya. Kalau kamu kayak misalnya kamu sama teman nggak saling percaya gitu ya, aku ini nanti dibocorin atau misalnya belum selesai tapi ya pokoknya udah selesai gitu, tapi nanti takutnya dicepuin kan akhirnya nggak apa kayak kurang leluasa gitu kan. Tuh, biasanya kebanyakan itu karena faktor itu orang-orang itu cepat keluar. Nah, lanjut kita ya. Pertanyaan kedua, Telkom memiliki nilai budaya kerja seperti bravery, integrity, service, excellence, dan agility. Nah, menurut kakak, bagaimana cara agar nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan oleh karyawan dalam pekerjaan sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan perusahaan? Ini kalau kita lihat dari Telkom ya, Iya. caranya berbeda. Kalau setiap perusahaan itu kan punya visi dan misi yang beda-beda. Nah, itu salah satu tugasnya HR sih. Jadi itu salah satu tugasnya HRD, karena HRD itu kan ada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa memihak 100% ke karyawan. Kita juga nggak bisa memihak 100% ke perusahaan. Ini adalah cari manfaat yang diperoleh bersama. Jadi 50-50, perusahaan ya nggak rugi, karyawan juga nggak terlalu rugi. Nah, ini kan salah satu cara untuk supaya karyawan itu tahu apa sebenarnya tujuannya perusahaan itu apa gitu kan. Biasanya yang kita terapin itu kayak dari HRD kasih training, sosialisasi, tapi dari HRD-nya juga itu harus tahu visi misi itu tuh maksudnya apa. Makanya kalau misalnya masuk di awal itu mungkin kalau dari HRD itu dia akan belajar filosofi perusahaan itu apa, tujuan itu apa, supaya kamu itu membawa diri itu image-nya perusahaan gitu. Jadi cara kamu membawa dirimu selama kerja itu ya branding dari perusahaan. Mungkin kalau kayak kosmetik itu ya kayak itu kan dari kita membawa diri secara look, mungkin ya cara berdandan atau apa, itu kan membawa image perusahaan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan yaitu membawa diri kita tuh sebagai visi misinya perusahaan. Kalau karyawan yang lain ya tugasnya kita ya itu kasih training, sosialisasi, diingatkan untuk ini kita punya aturan tuh kayak gini. Biasanya tuh kita ada program development perusahaan. Jadi penanaman pada diri karyawan untuk Satu visi misi untuk membangun nilai budaya kerjanya. Biasanya itu di awal baru masuk itu ada induksi biasanya. Nah, induksi itu kita menyampaikan aturan perusahaan itu ini. Terus habis itu kita ada kebijakan ini. Nah, itu kan orang baru ya. Pasti orang baru juga nggak akan mungkin langsung 100% paham kan. Nah, biasanya itu harus training, terus kan kasih sosialisasi atau briefing, atau kita kirim email, tulis email misalnya apa gitu yang biasanya itu K3 ya, karena aku kan di pabrik ya. Pabrik itu kan rawan untuk kecelakaan kerja gitu. Jadi kalau misalnya kerja itu tetap fokus, terus pakai APD atau melindungi diri supaya ya itu tadi tujuannya perusahaan itu dapat tercapai. Itu sih. Dengan adanya kebijakan kerja fleksibel seperti WFO dan WFH, menurut kakak apa tantangan terbesar dalam menjaga kerjasama dalam tim dan komunikasi antar karyawan? Ini bedanya WFH sama WFO ya. WFH itu mulai dari itu ya waktu COVID, tapi ya itu minusnya kita kan nggak bisa dari sini kan nggak bisa kontrol. Ya beneran kerja atau enggak gitu kan. Kalau tempatku apalagi yang industri pabrik itu kita nggak bisa untuk WFH itu nggak bisa, atau
kerja dari mana aja itu nggak bisa. Karena kan kayak pabrik itu kan ya kayak saya operator ya kan nggak mungkin ya. Iya. Bagaimana dia kan. Terus agak susah kalau kita kerja itu nggak di dalam satu. Maksudnya kerja dari rumah itu agak, kalau dari kami sih agak kesulitan untuk monitoring kinerja mereka. Itu kalau ada apa-apa kan masih harus call ya, komunikasi. Kebanyakan nanti akan terjadi miskom itu dan kayak misalnya menyelesaikan masalah atau di situ tidak bisa langsung. Kalau misalnya kita di kantor kan bisa ada masalah kita ayo kita set meeting gitu, bisa ketemu langsung bisa selesai. Kalau sekarang ya agak susah di situ sih. Kecuali kayak startup gitu ya yang udah sih. Kalau ini saya susah. Lanjut ya. Yang lain udah gak ada pertanyaan. Mau lanjut topik yang terakhir Iya ya kan. tentang penilaian kinerja dan usulan perbaikan. Iya. Selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama, Telkom menggunakan sistem KPI dan balance scorecard untuk menilai kinerja karyawan. Menurut Kakak, apakah sistem ini masih efektif di era digital saat ini? Ini itu sebenarnya kalau kita lihat penilaian kerjanya itu memang semuanya dari semua perusahaan pasti pakai KPI ya. Cuman cara menentukan KPI-nya itu yang beda-beda. Ya, maksudnya menyusun apa namanya KPI itu yang beda-beda. Jadi kalau menurutku memang KPI itu ya di mana-mana ini yang dibuat ini yang dijadikan standar untuk menilai kerja. Ini tuh cara untuk menilai. Ini adalah cara untuk menilai performanya karyawan. Tapi bagaimana kita menentukan cara menyusun ini semua itu yang harus kita lihat. Bisa ada nggak semua perusahaan itu punya KPI yang tertentu. Misalnya jadi HRD ya. Susahnya soalnya ini kompleks banget. Maaf ya Kak. Ini kalau misalnya itu adalah di bagian rekrutmen ya. Misalnya di bagian KPI HRD itu kan banyak ya. Ada bagian rekrutmen, ada bagian training, ada bagian payroll gitu. Misalnya di bagian rekrutmen itu KPI seorang rekruter itu apa? Misal kalau menyeleksi karyawan apa? Misalnya ada permintaan karyawan itu nggak boleh telat dari 1 bulan. Ya seleksi itu nggak boleh lewat dari 1 bulan. Itu KPI-nya itu tadi. Nah tapi menentukan nggak boleh dari 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan atau berapa itu kan tergantung dari perusahaannya. Tahu kan ya maksud aku ya? Jadi ini kayak kata-kata umum yang dipakai untuk semua perusahaan. Tapi isinya apa aja itu tergantung dari perusahaan sendiri. Kan setiap perusahaan itu memiliki kayak indikatornya masing-masing gitu ya, indikatornya masing-masing. Apakah kebijakan atau indikator itu bisa disebarluaskan ke umum atau hanya internal saja? Biasanya sih kalau itu pun disebarluaskan itu nggak berkorelasi sama yang bukan perusahaan ya. Tapi itu tuh jadi dokumen rahasia besar. Oh, berarti nggak boleh disebarluaskan. Cuman kadang itu misalnya ya aku sesama HRD itu ya nyontek dong KPI misalnya departemen produksi atau departemen marketing gitu ya. Ya aku kasih ininya itu bisa. Tapi itu nanti disesuaikan lagi sama perusahaannya dia sendiri. Karena kan semua perusahaan itu sama. Oh begitu Kak. Ya pantas karena kita kemarin kesulitan mencari KPI-nya indikatornya apa aja. Karena beda-beda sih itu. Dan itu kayaknya nggak semua itu nggak dimasukkan ke website itu. Iya jawabannya. Beda-beda. Itu kan ya itu rahasia dan nggak semua itu tuh disebarluasin.
Cuman cara menyusunnya itu ada caranya, bobotnya itu ada caranya, ada perhitungannya sampai perusahaan itu bisa menetapkan KPI, dan itu tuh nggak hanya dari HRD aja, jadi itu dibahas sama all manager masing-masing. Karena kan misal manajer marketing kan punya, oh anak-anakku ini harus bisa ini, bisa ini, bisa ini, itu kan itu maksudnya harus dipitingkan bersama, diputuskan bersama nilainya, dan itu pasti harus ada nilainya. Misal kalau di dalam produksi itu ya scrap itu kayak bahan-bahan reject. Nah, bahan-bahan reject di dalam produksi itu misalnya nggak boleh lebih dari 10%. Nah, angka 10%, angka yang tadi aku bilang kayak rekrutmen nggak boleh lebih dari 1 bulan atau berapa. Ada juga mungkin yang perusahaan itu nggak bisa kurang dari 1%. Ya, misalnya bisa kurang dari 1 bulan, misalnya untuk perusahaan outsourcing ya kan butuh cepet tuh cari. Misalnya mungkin KPI-nya mereka harusnya 1 minggu kamu udah dapet, harusnya kamu 2 minggu udah dapet, gitu kan? Beda-beda. Begitu. Jadi karena ini KPI ini wajib jadi semua Pasti ada sih, jadi pasti ada. masih efektif buat di era digital. Kalau energi digital atau enggak itu kayaknya enggak ngaruh ya. Karena ini tetap ya, ini itu cara untuk menilai sih, mau itu masih digital atau masih maksudnya nggak digital atau apa. Emang bahasa lain dari digital apa? Mungkin kalau digital tuh kayak lebih apa ya, bukan pakai ini apa kayak biasanya kan ada tes apa ya mungkin tulis tangan tulis tangan kayak cara menilainya gitu. Iya sih, kayaknya semuanya pakai ini harusnya. Masih bertanya ini untuk kan selain KPI itu ada lagi kan kayak misalnya setiap perusahaan tuh memiliki sistem penilaian lain atau hanya KPI saja? Tergantung kamu tuh menilai untuk apa ya. Biasanya KPI itu dinilai untuk kalau misalnya perusahaan itu ingin menentukan kenaikan jabatan, itu biasanya pakai KPI karena dia itu lebih umum. Tapi ada juga penilaian kinerja itu misalnya harus kontrak. Kan misalnya ada karyawan baru itu kan bisa kontrak 1 bulan. Nah, untuk memutuskan dia itu lanjut kontrak kah atau di cut atau nggak dilanjutkan atau misalnya dia naik jadi karyawan tetap, itu ada evaluasi penilaian kontrak. Itu dia nggak pakai KPI sih. Biasanya pakai kayak salah job desk-nya dia, terus ya dinilai misalnya absensinya. Kan kalau di KPI nggak mungkin ada indikator absensi ya. Absensi dari kalau misalnya secara umum dan semua karyawan pasti dapat itu misalnya biasanya telat atau enggak, terlambat gitu. Terus ya jadi itu tuh lebih umum, jadi kayak dia tuh rajin atau enggak, mengikuti perintah atasan atau enggak, dan itu nggak tercantum di KPI. Soalnya KPI itu kayak tujuan umum dari perusahaan. Kalau ini lebih ke pribadi, jadi gitu termasuk ke balance scorecard-nya itu. ini aku nggak tahu sih itu apa ya sistemnya BSC ini seperti apa. Buat penilaian kerja dan cuma perbaikan. Ya mungkin itu ya yang tadi evaluasi secara pribadi. Ini tuh namanya di sana BSC ini ya. Kalau di tempatku ya apa namanya PA sih, itu personal appraisal. Jadi itu penilaian individu sendiri. Kalau KPI itu dia memang menilainya kepada personal secara job desk, tapi itu nanti membawa nilai dari departemennya. Jadi kita nggak melihat KPI Dewi itu enggak. Jadi yang KPI itu KPI HRD. Nah, HRD dari rekrutmen, dari payroll nggak boleh salah atau apa. Tapi itu nilainya untuk departemen. Jadi bukan personal itu KPI nanti. Lanjut ya Kak. Pertanyaan kedua, saat ini penilaian kinerja tidak hanya melihat hasil kerja, tetapi juga proses dan kreativitas. Menurut Kakak, bagaimana cara menilai kreativitas karyawan secara adil dan objektif? Kalau ini ya, kalau di perusahaan ya
biasanya 1 bulan atau sampai 2 bulan. Sudah dianggap 1 sampai 2 bulan itu ya kamu harus bisa ngejar, meskipun nanti ini salah atau kamu ini, tapi bisa juga kamu mau info tuh di awal. Jadi bisa nggak bisa atau masih kamu ada yang nggak tahu, bisa info di awal. Kalau selama kalian diam, kita anggap kalian bisa. Ya, kita akan melihat hasilnya tadi. Tapi kalau di kuliah kita lihat proses ya. Wah, anak ini maksudnya mau konsultasi mau apa, jadi masih ada lah nilainya. Kalau yang di perusahaan sih enggak, karena sudah melihat nilainya itu tadi. Misal kalau kamu salahnya 10 ya itu salah 10, kamu nggak melihat misalnya kamu tuh dari yang nggak tahu banget gitu loh, 10 kan sudah bagus kan harusnya ya. Nah, kita nggak lihat itu. Berarti cara menilainya tuh langsung dari hasilnya gitu ya. Kecuali kalau dia masih masa training ya, kan ada proses kan di situ. Tapi kalau udah melewati itu dan kita sudah share cara kerjanya atau apanya, misalnya kan kamu kan nggak bisa, nggak mungkin bisa langsung paham ya. Kan kita ada training dulu. Contohnya rekrutmen itu ini, alat tesnya ini, cara scoringnya ini. Kalau udah paham sekali 2 kali didampingi, setelah itu udah jalan sendiri. Kamu salah itu urusan kamu. Bisa kamu kenapa masih belum bisa mbak? Itu bisa seru. Jadi gua dari awal Kalau misalnya kamu masih ya kalau masih belum tahu, info di awal itu yang menurutku beda ya. Jadi digemblengnya tuh di situ ya. Jadi gak ada toleransi setelah udah kerjanya gitu ya. Iya, kita kayaknya biasanya adalah hasil. Pertanyaan terakhir, dari hasil analisis kami, faktor finansial sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Menurut kakak, bagaimana cara agar perusahaan juga bisa meningkatkan motivasi kerja dari dalam diri karyawan, tidak hanya dari insentif finansial? Agak susah ya, soalnya itu yang paling utama. Apalagi kalau karyawan itu yang di posisi bawah kayak operator gitu ya. Dia misal kita ada aturan itu untuk meningkatkan disiplin karyawan, jadinya nggak telat. Kita goalnya itu supaya karyawan itu nggak telat. Kita kasih punishmentnya itu ada potongan 30.000 aja gitu kan. Itu rame sama mereka karena mereka ya itu tadi 30.000 itu berharga buat mereka. Jadi kalau kamu mau seperti itu harus ditentukan levelnya dulu, level karyawan. Mungkin kalau level yang di bawah kayak operator dan kayak admin mungkin dia lebih butuh ke finansial. Tapi kalau misalnya untuk level mungkin ya sudah staff atau sudah senior staff, mungkin dia akan lebih kamu motivasi dia itu adalah memberikan reward, kenaikan promosi jabatan, itu sih itu yang jadi nggak bisa semua itu dipukul finansial semua itu nggak bisa, karena semua dipukul rata naik jabatan misalnya karena posisi yang di bawah ya, misalnya dia tuh dari helper ya dinaikkan operator, dia tuh kan nggak mau. Nggak semua orang itu termotivasi untuk itu. Bisa jadi motivasinya cuma duit. Karena apa, jadi operator itu kan tanggung jawabnya juga besar. Pasti kamu akan dapetin mending aku kerjanya biasa-biasa aja, nggak usah dikasih. Karena operator nanti dia harus buat laporan kan, kalau salah dia yang kena kan. Kalau helper kan pokoknya disuruh pulang nggak ada tanggung jawab lebih. Nah itu jadi dibedain level kasusnya.